Masih awal-awal tahun, ternyata di Indonesia sudah terjadi sekitar 700 bencana yang mengakibatkan ada kurang lebih ratusan jiwa yang tewas akibat bencana tersebut. Kalau sudah seperti ini, baik itu masyarakat maupun pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi bencana. Nah, apa saja sih cakupan-cakupan dalam manajemen bencana? Video singkat berikut akan membahas mengenai manajemen kebencanaan. Baik, pertama-tama kita mulai dari definisi manajemen dan bencana. Manajemen adalah sebuah proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, hingga pengawasan. Sedangkan bencana adalah sebuah peristiwa alam yang berdampak besar pada populasi manusia. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa bencana ini bisa terjadi baik itu di darat, air maupun udara. Nah, ternyata ada beragam jenis bencana yang terjadi di bumi ini loh. Yang pertama ada bencana geologi, yang kedua ada bencana biologi, yang ketiga ada bencana lingkungan, yang keempat ada bencana sosial, yang kelima ada bencana teknologi, dan yang terakhir ada bencana hidrometeorologi. Selanjutnya kita memasuki siklus manajemen bencana. Yang pertama ada siklus prabencana, yang kedua ada siklus bencana, dan yang terakhir ada siklus pasca bencana. Yang pertama kita akan memasuki tahapan prabencana. Nah, di dalam tahap prabencana ada 4 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tindak pencegahan. Di dalam tindak pencegahan ini merupakan suatu upaya untuk bisa mengurangi atau mencegah dengan adanya melakukan tindak pengurangan bahaya. Contohnya yaitu seperti pelarangan penambangan liar, pelarangan penambangan di tebing, dan juga melarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua ada kegiatan mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana ini, kegiatan yang biasa dilakukan ini biasanya seperti pembangunan fisik, penyuluhan, baik itu penambahan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat di sekitar. Contohnya kita ambil negara Jepang. Karena Jepang ini merupakan suatu negara yang rawan terjadi tsunami, maka dari itu mereka menciptakan suatu teknologi yang berguna untuk menghalang tsunami. Nah, di kita pun juga sama, seperti membangun tanggul supaya mengurangi banjir dan juga membangun rumah dengan fondasi yang kuat untuk bisa menahan gempa. Yang ketiga ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini merupakan suatu serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana dengan melakukan pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna. Biasanya, kesiapsiagaan ini penting dimiliki oleh warga yang tinggal di pesisir pantai karena rawan tsunami dan di pegunungan yang rawan longsor. Yang keempat atau yang terakhir adalah peringatan dini. Nah, peringatan dini ini dilakukan sebagai upaya agar masyarakat mengetahui bahwa dalam waktu dekat akan terjadi bencana. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui kan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berfungsi atau berperan untuk menginformasikan serta mengedukasi masyarakat agar lebih sigap dalam menghadapi bencana dengan mengupdate informasi terbaru di Indonesia, baik itu pergerakan lempeng bumi, ramalan cuaca di kota setiap harinya, dan melakukan pendeteksian setiap harinya di wilayah-wilayah yang rawan oleh bencana. Di dalam siklus manajemen bencana selanjutnya yaitu ada tahapan terjadinya bencana. Pada tahapan terjadinya bencana ini merupakan suatu tahapan yang paling penting atau tahapan inti di mana seluruh elemen manajemen kebencanaan saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk menghadapi bencana. Pada kegiatan tanggap darurat ini biasanya setelah terjadinya bencana dilakukan penunjukan komando. Nah, penunjukan komando ini dibagi ke dalam 3 tim. Yang pertama ada tim assessment, yang kedua ada tim rescue atau penyelamat, dan yang ketiga ada tim medis. Tim assessment ini bertujuan untuk terjun ke dalam titik bencana dengan melakukan pendataan terkait situasi yang terjadi di titik bencana tersebut. Nah, kualifikasi yang diperlukan oleh seorang tim assessment yang pertama yaitu pandai mengolah data, dan yang kedua memiliki kemampuan dalam berkendara. Selanjutnya, setelah dilakukan asesmen, data yang diperoleh dimasukkan ke dalam situation report. Situation report ini nantinya akan dipublikasikan supaya menghindari adanya hoax dan mengurangi kecemasan pada masyarakat. Selanjutnya ada tim rescue. Tim rescue ini akan terjun ke titik bencana guna untuk langsung menyelamatkan masyarakat yang tertimpa bencana. Tim rescue ini perlu memiliki fisik dan mental yang kuat. Nah, yang kedua, memiliki kecepatan yang baik. Nah, apabila bencana yang terjadi berupa banjir atau tsunami, seorang rescuer perlu memiliki kemampuan dalam mengendalikan perahu. Yang ketiga, ada tim medis.
Tim medis ini tentunya bertujuan untuk mengobati masyarakat atau warga yang terluka setelah terjadinya bencana. Nah, seorang tim medis ini harus memiliki sertifikasi profesional untuk bisa terjun ke dalam bencana. Selanjutnya, pada tahap terjadinya bencana, kita memasuki tahapan bantuan darurat. Pada tahapan ini, ada bantuan yang biasanya kita sebut hunian tanggap darurat. Hunian tanggap darurat ini, atau yang biasa kita sebut posko bencana, sudah ditentukan oleh tim asesmen. Selanjutnya, di dalam posko bencana biasanya terdapat bantuan logistik, seperti bantuan konsumsi atau dapur umum, bantuan peralatan kesehatan, dan yang terakhir bantuan air bersih. Yang ketiga, ada dukungan psikososial. Dukungan psikososial ini biasanya diberikan oleh seorang terapis untuk mengobati akibat trauma warga yang terkena bencana. Pelayanan kesehatan ini didukung oleh tim medis yang sudah tersertifikasi. Nah, yang terakhir kita memasuki tahapan siklus manajemen bencana, tahap pasca bencana. Nah, pada tahapan ini yang pertama ada kegiatan recovery atau pemulihan. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian di mana untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terjadi sekitar titik bencana. Pada tahap pasca bencana, ada yang biasa kita sebut rehabilitation atau rehabilitasi. Pada tahap rehabilitasi ini merupakan tahap perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik hingga seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar seperti semula. Yang terakhir ada kegiatan reconstruction atau rekonstruksi. Nah, tahap rekonstruksi ini tahapan yang lebih tinggi dari tahapan pemulihan dan tahapan rehabilitasi. Program rekonstruksi ini terdiri atas program rekonstruksi fisik dan rekonstruksi non-fisik, sehingga kondisi lingkungan masyarakat pasca bencana bisa berjalan lebih normal dan kembali seperti semula. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat, stay safe di rumah, dan berharap kondisi kita saat ini bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.